Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar anak-anak semua? Sehat ya? Sehat, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo Mbak Melani dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Sebelum mempelajari pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah, Bu. Terima kasih Mbak Melani. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Mbak Angelina. Hadir, Bu. Mbak Mutiara. Hadir, Bu. Mbak Dia Anissa. Hadir, Bu. Mbak Melani. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya. Nah, sebelum ini biar tambah semangat belajar, kita bernyanyi dulu. Sebentar. Semuanya bernyanyi ya, biar nggak lemes, nggak ngantuk. Kayak Mbak Dia Anissa. Yuk, nyanyi semuanya. Nah, udah ya. Biar tambah semangat sedikit, jadi nyanyi dulu. Nah, kita lanjut ya. Bentar. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu indahnya kebersamaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, nanti Ibu kasih gambar. Setelah kalian mengamati, siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan yang benar. Yang kedua, setelah membaca teks mengenal suku Melayu, siswa mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran yang benar. Nah, yang terakhir, setelah mencari informasi keberagaman teman sekelasnya dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, Ibu jelaskan apa itu keberagaman dulu ya. Nah, keberagaman kebudayaan di Indonesia antara lain tampak dalam bermacam-macam, yaitu seperti bentuk rumah adat, pakaian adat, adat kebiasaan ataupun tradisi, dan kesenian daerah masing-masing. Nah, kita kan di Bangka Belitung ini termasuk dari suku Melayu ya. Nah, contoh rumah adat yang ada di Melayu itu, kalau di Bangka Belitung itu rumah adatnya panggung biasanya. Nah, dari keberagaman budaya, ada beberapa contoh rumah adat. Yang pertama itu
rumah gadang, rumah bolon, rumah joglo, tangkonan, dan bentang, dan lain-lain sebagainya ya, banyak lagi. Nah, bentuk-bentuk kesenian daerah antara lain musik tradisional, lagu daerah, seni pertunjukan tradisional, dan bermacam bentuk seni tradisional lainnya. Nah, keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita itu harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, kita harus bisa mengembangkan perilaku menghargai antar keberagaman suku. Nah, di Bangka Belitung itu, mayoritas penduduk Bangka Belitung adalah orang Melayu, seperti kita. Nah, kita ini termasuk suku Melayu. Sehingga masyarakat yang mayoritas juga berperilaku layaknya orang Melayu. Selain agama dan ciri khas fisiknya yang tidak termasuk ke orang Melayu, namun di Bangka Belitung ini perbedaan itu dijadikan sebuah anugerah. Nah, yang pertama di Bangka Belitung ada pakaian adat. Kalian sudah pernah belum lihat pakaian adat Bangka Belitung? Belum, Bu. Belum? Bu. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar pakaian adat Bangka Belitung. Nah, pakaian tradisional Kepulauan Bangka Belitung ini yaitu kain cual dan baju setting. Kain cual ini hampir serupa dengan songket Palembang. Nah, karena dulu itu Bangka Belitung itu jadi satu dengan Sumatera Selatan, tapi sekarang sudah pisah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga kain cualnya itu sangat mirip dengan songket Palembang. Hanya saja kain cual memiliki khas motif tersendiri. Selain itu, kain cual memiliki warna Melayu yang lebih cerah dan bermotif flora dan fauna. Coba kalian amati di sini. Nah, yang perempuan itu memakai kain songket. Dan di selempang laki ini juga kain songket. Nah, yang kedua, alat musik. Biasanya alat musik ini namanya alat musik dambus. Biasanya digunakan untuk orang-orang nari. Nah, alat musik tradisional ini memiliki nilai-nilai tertentu. Antara lain yang pertama, nilai seni tampak jelas ya dari keberadaan dambus tersendiri sebagai alat musik yang dijadikan sebagai media hiburan dan pengiring upacara adat serta bentuk dambus indah. Yang kedua, nilai keberagaman tampak dari kebersamaan masyarakat ketika mengikuti upacara adat sambil diiring dengan musik dambus itu. Adapun alunan dambus menjadikan masyarakat khusyuk mengikuti upacara ketika mendengarkan mantra-mantra yang dinyanyikan. Nah, yang terakhir ini nilai sakral. Nilai ini terlihat dari fungsi dambus sebagai salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi upacara dalam membaca doa-doa sakral. Nah, lanjut yang ketiga, adapun rumah adat. Coba kalian amati di bawah, ini adalah gambar rumah adat Bangka Belitung. Nah, rumah adat Bangka Belitung berupa rumah panggung. Dapat ditopang beberapa tiang dan satu tiang berukuran besar. Nah, rumah panggung ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dedaunan, akar pohon, dan alang-alang. Jadilah menjadi rumah panggung ini. Nah, bentuk atapnya ini, yang abu-abu ini, agak sedikit miring atau berakulturasi dengan desain rumah Tionghoa. Sebagaimana kita tahu di Bangka Belitung juga terdapat Tionghoa. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Udah pernah belum lihat ini rumah adat Bangka Belitung nih, rumah panggung beberapa nih. Biasanya sekarang udah jarang sekali karena banyak rumah-rumah yang modern sekarang. Kalian pernah lihat nggak rumah panggung? Udah, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau bertanya nih.
Mbak Angelina, tadi Ibu jelasin ada berapa nih yang Bangka Belitung? Pakaian adat Bangka Belitung tadi apa? Mbak Angelina. Kain cual dan baju sating. Bu. Ya, betul sekali. Kalau alat musik tradisional, Mbak Mutiara, apa Mbak Mutiara? Dambus, Bu. Dambus. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir, rumah adat. Apa Mbak Melani, rumah adat Bangka Belitung kita? Ayo. Rumah panggung, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi, pakaian adat Bangka Belitung itu yaitu kain cual dan baju setting. Nah, kalau alat musiknya biasanya itu alat musik tradisional dambus. Yang terakhir, rumah adat Bangka Belitung yaitu rumah panggung. Nah, kalian coba berdiskusi ke teman kalian ya nanti mengenai suku masing-masing. Siapa tahu teman-teman kalian ada dari suku lain, enggak dari suku Melayu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu keberagaman Indonesia banyak sekali ya. Yang pertama dari pakaian adat, tradisi, bentuk rumah, bahasa. Tapi kita belajar hari ini cuman beberapa ya. Ada rumah adat, ada alat musik, dan juga pakaian adat. Nah, keberagaman suku bangsa ini merupakan kekayaan. Nah, kita harus bangga dengan sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanya nggak? Atau belum jelas materi kita hari ini? Halo? Jelas, Bu. Mbak Angelina. Iya, Bu. Jangan ngobrol ya sama teman sebangkunya. Nanti kita mengerjakan LKPD, nanti Ibu kasih ya, dikumpul ya, sebelum pembelajaran habis. Nanti Ibu kasih LKPD, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum Ibu tutup? Enggak, Bu. Cukup. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa dulu ya. Biar berkah kita belajar hari ini. Ya Mbak Mutiara, dipimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, makasih Mbak Mutiara. Ya, Bu. Kalau sudah jelas semua, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Nanti LKPD-nya jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak, jangan ngantuk ya.